Oke, jumpa lagi. Oke, yang pertama-tama kita ucapkan salam dulu, salam rahayu juga buat teman-teman yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini banyak berkah ya, berkah kesehatan, berkah rezeki, dimana yang bekerja mendapatkan hasil yang sesuai dan tentunya bisa untuk uh, mencukupi kebutuhan keseharian. Oke, di depan kita tidak lama-lama lagi ya, tidak lama-lama aja sudah kita dapatkan untuk pemberian dari kawan yang dimana sudah menyaksikan YouTube dan tergerak untuk sosial, memberikan edukasi untuk teman-teman yang dari jarak jauh. Sebetulnya ya hari ini tadi adalah kegiatan kita untuk tatap muka bersama teman-teman SMK, tapi ya apa boleh buat, suatu kendala yang terjadi sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan. Oke lah, tidak masalah, kita ini jarak jauh aja. Pengenalan tentang sebuah karburator pada mesin sepeda motor. Nah, kebetulan ini punyanya Grand, mereknya Keihin. Jadi ini bawaan ya, masih bagus kayaknya, tapi sudah diberikan kepada kita ya. Mangayu bagyo, syukur juga alhamdulillah. Begitu ya. Oke, kita buka. Di sini ada baut. Nah, tadi untuk mempercepat waktu ini juga ada baut. Kita buka aja. Untuk pengenalan dalamnya juga istilah-istilah yang dipergunakan di dalam karburator. Nah, ini kita ini dulu. Jadi ini bahan bakar masuk di sini. Pertalite, Pertamax turbo ataupun yang lain masuk lewat sini. Dikirim ke sini. Ini ada filter bensin di sini. Coba kita buka ya. Ini sudah lama, kemungkinan sulit atau enggak ya. Sebentar ya. Oh enggak, kebetulan bisa. Ya supaya jelas saja. Nah, wah seperti itu. Jadi ini penampungan kotoran nanti di sini, dari tangki masuk ke sini dan keluar sana. Tuh, ini filternya. Ini filternya sudah. Oh mungkin ya gara-gara ini ya. Itu ada bolongan di sana. Itu untuk ke sini. Gitu. Nah ini jarum ini fungsinya kalau dia uh, terlalu penuh atau ada kotoran dan lain sebagainya sehingga mengganjal, nanti kita sebutkan di sana, terlalu penuh maka dia akan buang lewat sini dan keluar lewat sini supaya tidak masuk ke mesin. Nah, ini. Jadi ini ada krannya bensin, stop kran. Gitu. Nah, begitu dan begitu. Begitu dan begitu, oke ya. Sampai sini oke ya. Nah, kita masukkan dulu, ganti yang ini. Nah, di sini ada yang namanya float, adalah pelampung ya, dalam bahasa bengkelnya yang sering dijumpai di tempat kita adalah pelampung. Dan ini pinnya, ini pelampungnya. Dan ini bahasa Indonesianya jarum timbulan, bahasa pasarnya ventilator, nggak tahu dari mana asalnya. Dan yang kecil itu, nah ini needle valve.
Needle valve ini sering terjadi bila tangkinya kotor, bahan bakarnya nggak bagus, dan lain sebagainya, kemasukan air berkarat, tangkinya bahan bakar akhirnya turun ke sini dan mengganggu kejar kerjanya ini. Dia menganjal di sini terus bocor. Namanya melotor itu, atau over apa ya, tumpah lah bahan bakarnya, intinya seperti itu. Aduh, nah ini ke di sini, itu di sana. Nah, bahan bakar tadi masuknya ke sini, yang dari ini tadi. Nanti anda lihat aja jalurnya, selain karburator lain, tapi prinsipalnya semua sama. Dari sini masuk ke situ dan dikontrol dengan ini. Oke, pasang dulu ya, ini untuk menjelaskan ini. Nah, intinya gitu aja ini. Nah, seandainya seperti itu. Nah, ini dia akan naik turun. Set, fokus. Nah, itu jarum timbulannya atau ventilatornya. Nah, itu akan nutup bila bensinnya penuh, karena ini mengambang ya di dalam bahan bakar itu mengambang. Kalau mengambang dia naik. Nah, jarumnya menyumbat itu dan bahan bakarnya berhenti. Nah, nanti itu bahan bakarnya sekitar segini di dalamnya. Jadi nggak melebihi jarum yang di sini, sehingga bahan bakarnya nggak tumpah ke bawah. Sampai di situ jelas ya. Kita lepas. Dan ini yang kecil ini adalah pilot jet. Di dalam bahasa pasarnya namanya sepuyer langsam. Karena ini fungsinya untuk waktu idle atau langsamnya. Jadi waktu motornya RPM rendah, itu yang berfungsi yang ini. Dan ini untuk yang sudah mau jalan. Ini namanya main jet. Nah, mereka menyebutnya cuma sepuyer aja. Ini sepuyer langsam dan ini sepuyer gede, gitu aja untuk bahasa pasarnya. Seperti itu. Coba kita buka ya, berhubung ini sudah karburator sudah tidak dipakai, ini pakai tang aja seadanya alatnya. Sebetulnya juga harus pakai kunci supaya tidak luka semua. Nah, inilah main jet. Nah, ada bolong-bolong di sini. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu fungsinya adalah untuk mencampur udara. Jadi campuran yang bagus antara udara dan bahan bakar akan menghasilkan tenaga yang besar. Bukan hanya sekedar itu main jetnya digedekan atau spuyernya ini dibesarkan. Itu nggak masuk akal ya. Jadi harus pas antara bahan bakar dan udara sehingga terjadi campuran yang ideal, sehingga tenaganya besar. Kalau ininya dibesarkan nanti ya nggak bisa lari dan businya cepat mati karena terlalu banyak bahan bakar. Oke, ini campuran udara sudah. Sekarang yang pilotnya. Untungnya masih bisa dibuka semua. Biasanya macet. Mungkin durasinya agak panjang ya teman-teman. Nah, ini sama pilot jetnya ini. Nah, itu ada bolongnya. Dan ini untuk mencampurkan udara juga, supaya terjadi campuran antara udara dan bahan bakar. Nah, di sini ini kalau tersumbat nanti yang keluar itu cuma bahan bakar aja. Dan mesinnya tentu saja tidak enak untuk jalan maupun untuk idling atau langsam ya.
Jadi harus bersihkan semua. Kalau mau servis, bersihkan semua sampai bolong-bolongannya ini juga ini. Nah, kalau sekedar lewat aja, nah ini saya tutup mereknya ya, carburetor cleaner. Nah, pakai beginian. Kalau mau bersih pakai begituan. Nah, itu macam-macam harganya, ada yang mulai 15.000, 25 dan 35 kalau nggak salah di pasaran. Tentu saja yang baik akan lebih bisa menghilangkan kerak-kerak yang ada di situ dan di sana. Itu. Ini tempatnya needle valve atau ventilator atau jarum timbulan. Ini tempatnya main jet dan ini adalah tempatnya pilot jet. Begitu ya. Oke, melangkah lagi ke lepas. Ini ada spring untuk supaya tetap itu apa? Bentar. Macet. Nah, kita bongkar lagi. Bentar, saya carikan alat. Itu. Mana ya alatnya ya? Mana ya? Oh ini. Itu macet di dalam. Ini tidak boleh ya sebetulnya teman-teman ya. Kalau ini bukan karburator yang sudah rusak. Jadi pakai kasar-kasar ini bisa melukai itu throttle valve-nya ya. Nah, throttle valve-nya macet teman-teman. Seperti itu aja lah. Coba sih kita usahakan. Aduh, macet. Coba semprot dikit ya. Semoga bisa keluar ya. Kita live tadi nggak nggak persiapan untuk dibongkar dulu dan lain sebagainya. Aduh. Nah. Wih. Bentar teman-teman, agak ada trouble. Gak apa-apa ya, sambil santai. Ini adalah throttle valve. Throttle valve seperti ini. Dia fungsinya untuk menutup dan membuka udara yang lewat ke sana, sehingga kalau dia buka maka RPM mesinnya akan tinggi, maka sepeda motornya akan jalan. Nah, itu yang ketinggalan adalah ini mana? Ini jarum skep bahasa pasarnya. Ini throttle valve. Skep itu bahasa Belanda sebetulnya ya teman-teman. Ini sudah luka. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya dia tidak mau idling. Tidak bisa des, tidak bisa, tapi duduk kayak gitu. Nah, ini bocor. Ini skep bahasa pasar ya. Atau throttle valve. Ingat. Ini needle jarum, needle jet. Ini jarum skep. Oke, diingat udah. Udah enggak ada apa-apa lagi di sana. Nah, ini cuk. Untuk pagi biasanya harus hidupin ini. Nah,
menurut buku petunjuk harus dicuk dulu, sudah hidup baru dibuka. Nah, itu menurut buku, tapi ini teknologi yang sudah lama berlalu. Nah, Anda sudah pakai motor yang sudah otomatis, matic itu. Ya, kalaupun besok praktek yang seperti ini. Dan ini adalah lubang di mana memberikan udara untuk main jet di sini. Ini harus bersih juga. Kalau ini nggak bolong, nanti akhirnya campurannya bahan bakar yang tercampur udara kurang sempurna, kabutnya kurang halus, yang campur di ini tadi main jetnya ya, ini tembusnya ke bolong-bolong ini yang depan ini. Ini harus bersih, dipastikan bolong, disemprot pakai kompresor. Nah, terus yang ini punyanya pilot jet di sini. Jadi untuk mengatur kaya atau miskinnya campuran udara dengan bahan bakar yang menuju ke pilot jet itu menggunakan lubang yang ini. Nah, lubang yang ini dikontrol oleh ini, teman-teman. Nah, ini dalam bahasa pasarnya setelan angin. Nah, jadi bolongan itu tadi tembusnya ke sini. Kita bongkar. Nah, ini bolongan ke sana, yang ini yang kecil ini ya, samping ini, bukan yang bawah sudah jelas ya tadi. Ini tembus ke sini. Nah, ini pipanya ini ke sini. Nah, terus yang ke ini ke sini dia. Nah, itu. Nah, ini. Bila ini kita majukan, maka anginnya semakin sedikit atau udaranya semakin sedikit. Itu ada springnya buat supaya tidak copot, macet, biarin dah. Jadi lubang udara di sini kalau ini dia masukkan ke sana, maka lubang udaranya akan tidak berfungsi. Semakin kita mundur, maka semakin udaranya yang tercampur oleh bahan bakar melalui pilot jet itu semakin banyak. Bila mundur, bila maju semakin sedikit, tapi semakin banyak bahan bakar. Jadi nanti bisa diimbangkan. Biasanya motor masih bagus atau karburatornya masih bagus, dia ada antara 1,5 sampai 1/3/4 bukaan. Jadi semisal kita kencengin dulu kalau nyetel ya. Kencengin misalkan mentok. Nah, itu suaranya engine-nya akan dudut karena kebanyakan bensin. Kita gedekan sedikit yang sini. Ini setelan gasnya. Nah, ini kalau diputar gini kan dudut. Nah, ini kita mundurkan. Misalkan ini setengah, 1. Enggak jelas. Bentar, ini ya. Nah, kena HP. Kena kameranya. Misalkan begini udah mentok. Setengah, 1,5. Nah, ini standarnya di situ sampai 1/3/4. Nah, nanti kalau sudah enggak cocok, kita pakai setelan suara aja. Dimana dia sudah agak mesinnya itu dari duk bisa dedet. Nah, baru ini kita kecilkan lagi untuk setelan gasnya. Set. Nah, bisa bes. Nah, itu normal. Begitu. Jadi karburator itu begitu. Jadi jangan sampai dalam motor standar ya khususnya atau untuk merubah tuning karburator, jangan sampai ini
Kalau yang sini digedekan tidak apa-apa, yang sini digedekan juga tidak apa-apa, tapi yang tengah jangan. Itu namanya lubang Venturi. Jadi nilai kehampaan tertinggi itu di sini. Sehingga kemampuan dia untuk sedot bensin ataupun bahan bakar itu bisa normal kalau itu mengecil. Jadi kalau kita lihat potongannya itu dari gede ini mengecil ke sini, ini mengecil ke sini. Nah itu kalau digedekan, ya itu sudah akan mengurangi performan dari karburator. Bagaimana caranya? Ya dibelikan aja karburator yang ukuran gede, sehingga pada moncongnya ini juga gede, venturinya juga gede, dan ini gede. Tapi jangan lupa, yang masuk ke mesin itu juga kecil. Kalau ininya gede, mesin masuknya mesin kecil, ya sama aja bohong. Seperti itu. Oke, saya kira karburator cuman seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh ya di sini ya. Ini bisa dilepas enggak? Wah macet. Itu rumah jarumnya kuning itu di dalam itu. Rumah jarum skepnya, bahasa pasar seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya needle valve, needle valve bushing kalau nggak salah, ya lupa saya. Wah nggak bisa, teman-teman, macet. Ya, jadi mungkin kalau beli ini sekalian housingnya, nanti bisa diganti kedua-duanya. Itu arahnya ke sana lepasnya. Pakai apa? Besi ataupun apa yang pas, baru diketuk ke sana. Tapi sekali ketuk untuk bushing ini dia akan rusak. Jadi sudah tidak bisa dipakai. Sekali dikeluarkan sudah rusak. Kecuali ya mungkin pakai plastik dan lain sebagainya kalau mampu keluar. Tapi biasanya keras banget karena ditekan oleh ini mindsetnya. Jadi sulit untuk dilepas. Seperti itu. Diingat, mindset, sepuyer, oke pasar ya, sepuyer langsam, terus ini float, ini needle float, aduh, begitu. Nah, ini kita pasang lagi. Sulit. Udah biarlah. Ini mau buang-buang waktu nanti. Nah, begini. Ini bahasa pasarnya bisa disebut kimpul. Kimpul. Begitulah, pokoknya jangan yang lain. Nah, satu lagi. Jadi pasang skepnya itu ini. Nah, fungsinya itu di sana itu. Ada pinnya. Pinnya masuk ke sini. Jadi jangan sampai ke sini, tidak bisa masuk. Nah, mesti ke sini. Nah, begitu. Oke, ini sudah. Nah, sebetulnya ada kancingnya ya, tapi sudah hilang. Berhubung ya bekas. Terus ini kita pasang lagi. Ini kita masukkan ke sana aja. Yang bolong di sini hadap yang bolong di sini. Nah, ini ke sana. Bautnya ada, dan ini yang di sini. Oke, begitulah karburator yang di sana dan yang ini di sini.
Oke, finish. Udah gitu aja ya, buang-buang waktu nanti. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga bisa jelas. Kalau kurang jelas monggo sih tanyakan di kolom komentar. Begitu. Saya kira clear. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe ataupun yang sudah mendukung kami dalam membuat konten. Oke, matur nuwun. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.